Nabi Ibrahim sebenarnya mengajarkan spiritualitas Jawa, bukan Islam. Ini adalah kesimpulan yang saya dapat setelah membaca dua buku berjudul Kapitayan dan juga Atlantis, The Lost Continent Finally Found. Klaim bahwa Nabi Ibrahim beragama Islam sering disebarluaskan oleh pemuka-pemuka dan penceramah agama Islam. Padahal Islam sendiri baru lahir di abad 7 Masehi setelah Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dan mulai menyebarkan ajaran-ajaran Islam ke masyarakat Arab. Sedangkan Nabi Ibrahim sudah hidup lebih dari 1000 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Klaim bahwa Nabi Ibrahim beragama Islam secara garis waktu sejarah jelas-jelas tidak sinkron. Lalu, apa sih agama yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim? Bukan Kristen, bukan juga Yudaisme. Karena Yudaisme juga baru lahir melalui cucu jauh Nabi Ibrahim yang bernama Musa. Yang diajarkan Nabi Ibrahim waktu itu lebih ke ajaran spiritual bercorak monoteisme, di mana di sini Nabi Ibrahim menyadari bahwa Tuhan itu tunggal, mencakup seluruh ciptaannya, di luar jangkauan logika manusia, tak bisa digambarkan dan tak bisa dibayangkan, dan sosok apapun yang digunakan untuk menggambarkan Tuhan, maka itu bukanlah dia yang sesungguhnya. Sebab kesadaran manusia masih belum mampu menjangkau Tuhan. Selain itu, Ibrahim hadir untuk membetulkan spiritualitas bangsa Babilonia yang sudah mulai melenceng dari kemanusiaan. Kebetulan di era Babilonia, Tuhan itu dirupakan dalam wujud dewa-dewa dan penyembahan manusia terhadap dewa-dewa ini sudah melenceng, lebih ke penyembahan terhadap berhala saja ketimbang menyembah Tuhan. Ibrahim pun mengajarkan sistem monoteisme supaya bangsa Babilonia bisa melebur dan menyatu kembali dengan Tuhan, supaya patuh dengan hukum-hukum alam lagi dengan cara tidak berbuat kerusakan dan berbuat kebaikan terhadap sesama. Ibrahim juga mengajarkan kepasrahan terhadap Tuhan, di mana dalam spiritualitas kuno yang sesungguhnya, ketika manusia telah pasrah, maka dia melebur dan manunggal atau menyatu juga dengan alam semesta. Ketika dia menyatu dengan alam semesta, maka dia menyatu juga dengan Tuhan. Ini sebenarnya mirip dengan prinsip-prinsip spiritual Kapitayan, di mana Kapitayan adalah filsafat spiritual tertua di Jawa yang sudah ada sebelum agama-agama luar masuk ke Jawa. Dalam buku Atlantis disebutkan, prinsip spiritual seperti ini sudah ada sejak Nusantara masih berada di zaman Atlantis atau Sundalandia. Justru saat Sundalandia mengalami banjir besar, penduduknya yang berhasil mengungsi ke Mesopotamia, Mesir kuno, India, dan Tiongkok, kemudian meneruskan ajaran ini. Dan ini menjadi cikal bakal lahirnya agama-agama besar yang ada sekarang. Jadi, Nusantara kuno alias Sundalandia adalah akar dari semua agama-agama yang ada sekarang, termasuk akar dari agama-agama Abrahamik sekalipun. Selengkapnya bisa dibaca sendiri di dua buku ini. Yang mau bukunya buruan cekot di keranjang kuning sekarang sebelum sold out dan penerbit tidak cetak ulang lagi.